快点身法！死吧！你又是谁？这公子哥惹错人了。后则如何？ Dihada 7462, Wisti, Muhammad Nasrawi, Sasni Razak, Rohimah Kartuji, Hans Kazuya, Fakta 01, Sen 99, Triwidata, Kox M9PJ, Khalilur Rahman, Hongmeng Supreme, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar. Bang Panjul doakan, agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rejeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang dimana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan mendongengkan pada kalian, spoiler atau bocoran Donghua Swallowed Star, part 195. Yang dimana pembahasan part 195 ini, Luo Feng akan mendapatkan satu senjata roh tingkat dewa, yang ia menangkan dalam sesi penawaran di pelelangan Ganwu, walaupun itu harus menghabiskan sebagian besar uang miliknya. Dan biar kalian gak pada ngamuk, terus minjam duit 100 sama teman buat depo ke website judi slot yang hanya indah di awal seperti kenangan mantan, mendingan kita mulai saja hitungan mundurnya. 3, 2, 1, gasken. Pada part sebelumnya sudah diceritakan, saat mengikuti lelang Ganwu, seketika Luo Feng terbelalak kaget, saat melihat harga akhir penawaran untuk set armor pertempuran kelas D8 dari ras automaton, yang terjual di angka 9,8 unit elemen campuran, atau setara 9,8 triliun dolar alam semesta. Sial, kenapa bisa semahal itu, ucap Luo Feng. Melihat ekspresi Luo Feng, Babata pun berkata, Luo Feng, selain langka, armor dari ras automaton adalah armor dengan tingkat pertahanan yang sangat tinggi. Jadi sangat wajar jika harganya mencapai 9,8 unit elemen campuran. Dan aku yakin, yang membelinya pastilah seorang pejuang abadi, ucap Babata. Singkat cerita, item demi item lelang dengan harga yang bisa menyebabkan sakit kepala pun terus bermunculan. Hingga tak terasa, lelang pun memasuki putaran keempat. Oh ya gengs, dalam lelang Ganwu ini akan terdiri dari beberapa putaran, yang dimana tiap putaran memiliki 1000 item untuk dilelang, dan bisa langsung dilihat pada layar yang dimiliki oleh setiap peserta lelang. Saat itu, saat memasuki putaran keempat, Ababatua pun menyarankan pada para peserta, untuk memeriksa dan memastikan pada layar monitor yang mereka miliki. Dan jika ada item yang mereka inginkan, maka para peserta harus menyiapkan dana untuk melakukan perang penawaran. Mendengar ucapan si Ababatua, Luo Feng yang ditemani Babata pun mulai memeriksa satu demi satu item, yang akan muncul dalam lelang putaran keempat ini. Sampai tiba-tiba, saat melihat batangan logam memanjang berwarna emas gelap yang berjumlah 9 buah, Babata pun terkejut sembari berkata, "Ya dewa, ini adalah Huntian Yan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan 9 lapis Huntian, salah satu dari 9 senjata dewa yang memiliki 9 bentuk, dan mewakili 8 elemen, yaitu emas, kayu, air, api, tanah, angin, petir dan cahaya. Dan senjata ini adalah senjata yang dikhususkan untuk seorang pembaca roh, dan ini sangat cocok untukmu. Jadi Luo Feng, berapapun harganya dan bagaimanapun caranya, kau harus mendapatkan senjata itu. Walaupun bentuknya hanya berupa satu batang logam memanjang, namun di dalamnya terdapat 10.081 bilah pisau setipis sayap jangkrik, dengan ukiran-ukiran dan energi, yang merupakan hukum asal emas dan waktu." Mendengar ucapan Babata, Luo Feng pun segera mengakses penjelasan detail tentang senjata roh tersebut. Di sela itu, Babata kembali berkata, "Seperti namanya, 9 lapis Huntian Yan, karena pada dasarnya, senjata roh ini memiliki 9 bentuk yang sangat sulit untuk dikuasai. Namun jika seseorang berhasil menguasainya, maka ia akan menjadi tak terkalahkan dalam tingkatan yang sama. Sebagai contoh, jika seorang pejuang tingkat bintang berhasil menguasai bentuk pertama, maka dia akan menjadi pejuang tak terkalahkan di tingkat bintang. Dan jika seorang pejuang tingkat semesta berhasil melepaskan bentuk ketiga, maka ia pun akan menjadi tak terkalahkan di antara pejuang tingkat semesta. Bahkan, akan sangat mudah untuk memenangkan 1000 pertempuran di arena kapak pertempuran. Sedangkan untuk bentuk ke-6,
jika seorang tuan domain berhasil menguasainya, maka ia bisa dianggap sebagai pejuang mutlak di tingkat tuan domain. Sedangkan untuk bentuk ke-7 dan ke-8, biasanya akan dikuasai saat telah mencapai tingkat tuan sektor. Yang dimana jika seorang tuan sektor level 9 berhasil menguasai bentuk ke-8 dari senjata dewa ini, maka ia akan menjadi seorang tuan sektor yang tak terkalahkan di kerajaan Ganwu. Sementara bentuk ke-9, adalah lapisan yang paling sulit untuk dikuasai, yang biasanya, para pejuang yang berhasil menguasai bentuk ke-9 ini, telah menerobos ke tingkat pejuang abadi, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng yang telah melihat deskripsi penjelasan lengkap dari senjata dewa itu pun bergumam. Ya dewa, sungguh senjata yang dahsyat, gumam Luo Feng. Di sela itu, tiba-tiba terdengar pria bersisik hitam yang duduk di sebelah kiri Luo Feng berkata, "Saudara laki-laki, jika kau menyukai dan menginginkan senjata dewa itu, lebih baik kau urungkan niatmu, dan gunakanlah uangmu untuk membeli sesuatu yang lebih berguna. Karena faktanya, walaupun kekuatan dari senjata dewa itu sangatlah dahsyat, namun sangat sulit untuk dikuasai. Karena pada dasarnya, untuk menggunakan senjata itu, seseorang harus benar-benar memahami hukum asal emas dan waktu, jadi akan lebih baik jika kau membeli senjata roh yang normal, agar dapat melepaskan kekuatan terbaikmu. Ingatlah, dalam memilih sebuah senjata, bukanlah memilih yang terbaik, melainkan pilihlah yang sangat cocok denganmu," ucap si pria bersisik hitam. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tersenyum, sembari mengucapkan kata terima kasih karena telah mengingatkannya. Di sela itu Luo Feng berkata, "Babata, menurutmu dalam lelang nanti, harga untuk senjata ini akan menembus ke angka berapa?" tanya Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, "Luo Feng, walaupun totalnya ada 9 item, dan hanya akan dibeli oleh para pembaca roh yang telah menguasai hukum asal emas dan waktu, namun jika dilihat dari jumlah peserta lelang, sepertinya harganya akan melonjak tinggi ke angka 2 triliun dolar alam semesta. Yang dengan jumlah uang yang kamu miliki, seharusnya harganya masih berada dalam jangkauanmu," ucap Babata. Singkat cerita, setelah beberapa item, tibalah giliran senjata roh 9 lapisan Hun Tianyan, yang dibuka pada harga 500 miliar dolar alam semesta. Oh ya guys, di sini Bang Panjul mau sedikit jelasin ya, yang dimana senjata dewa yang sedang dilelang ini berjumlah 9 unit, yang untuk pemenang lelang sendiri, adalah 9 orang dengan penawaran tertinggi, yang masing-masing dari mereka akan mendapatkan 1 unit senjata roh tersebut. Dan tak mau menunggu lama, Luo Feng yang sudah sangat ingin memiliki senjata itu pun, langsung melakukan penawaran ke angka 600 miliar dolar alam semesta. Namun sesaat kemudian, peserta lain mulai melakukan penawaran. 660, 670, 800 miliar, ucap Luo Feng. Sesaat kemudian, tampak seseorang kembali menaikkan tawaran ke angka 960 miliar. 1,5 triliun, 2 triliun, ucap Luo Feng, yang mulai mengucurkan keringat. 2,11 triliun, ucap salah satu peserta, yang kembali menaikkan tawaran. Babata, bukankah tadi kau mengatakan, bahwa harga tertinggi hanya akan mencapai 2 triliun dolar alam semesta, dan saat ini penawaran telah berada di angka 2,11 triliun. Luo Feng, ini adalah sebuah lelang, jadi tidak mungkin aku dapat memprediksikan harganya secara tepat. Tapi setinggi apapun harganya, kamu harus mendapatkannya, karena senjata ini adalah senjata yang sangat langka, dan tidak selalu masuk dalam pelelangan Ganwu. Di sela diskusi itu, ternyata harga penawaran dari 9 penawaran terendah telah mencapai angka 3,2 triliun, dan hal itu membuat Luo Feng cukup frustasi. Karena saat ini, uang yang ia miliki hanyalah 3,9 triliun. Babata, segera kirimkan pesan pada Luo Hua. Katakan padanya, jika angka penawaran terus meroket, dan uang yang aku miliki tidak cukup untuk melakukan penawaran lagi, maka dia harus segera mengirimkan uang untukku, ucap Luo Feng, yang langsung dilakukan oleh Babata. Tak berselang lama, Babata pun berkata, "Luo Feng, pesanmu telah dibalas oleh Luo Hua, katanya saat ini harga di pasar saham belum mengalami kenaikan, dan jika kau mendadak membutuhkan uang, dia akan langsung menghubungi temannya, namun hanya dapat mengirimkan 2 triliun saja," ucap Babata, membuat Luo Feng menjadi sedikit tenang. Setidaknya jika penawaran terus dinaikkan, dia masih bisa mengikuti perang harga untuk senjata roh ini. Di sela itu, melihat lonjakan harga yang mulai melambat, dengan 9 penawaran terendah yang telah berada di angka 3,610 triliun,
Luo Feng yang masih memiliki uang lebih pun langsung melakukan penawaran di angka 3,612 triliun, dan merupakan akhir dari pergerakan harga. Melihat sudah tak ada lagi yang melakukan penawaran, Abah Batua pun berkata, penawaran terendah saat ini berada di angka 3,610 triliun, apakah tidak ada lagi yang akan melakukan penawaran, ucap Abah Batuo, yang masih menunggu. Setelah beberapa saat namun tak ada lagi yang melakukan penawaran, Abah Batuo pun segera menutup harga untuk senjata dewa tersebut. Di saat yang sama, tiba-tiba Luo Feng mendapat satu pesan pemberitahuan. Selamat, Anda telah berhasil mendapatkan satu unit senjata Hun Tian Yan, dan bersiaplah untuk melakukan pembayaran dan menandatangani surat kepemilikan, bunyi pesan tersebut. Untuk satu senjata ini saja, aku harus menghabiskan banyak uang, gerutu Luo Feng. Di sela itu Babata berkata, Luo Feng, apa yang kau keluhkan, uang yang kau keluarkan itu tidak sebanding dengan senjata yang akan menemani selama 10.000 atau sampai 100.000 tahun. Bahkan mungkin, senjata ini akan menemanimu dalam pertarungan hidup mati, hingga menembus ke tingkat abadi. Jadi tak perlu banyak mengeluh, yang harus kau lakukan adalah berlatih dengan keras agar dapat mengeluarkan potensi sebenarnya dari senjata dewa ini, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng hanya bisa mengangguk pasrah. Singkat cerita, lelang putaran keempat pun telah usai. Yang dimana sebelum lelang putaran kelima dimulai, para peserta lelang yang telah memenangkan penawaran di putaran keempat ini diharuskan untuk melakukan pembayaran. Dan karena lelang ini dilakukan di ruang virtual negara Ganwu, maka para pemenang lelang pun diharuskan untuk menentukan jadwal dan lokasi pengiriman hasil lelang di alam nyata. Karena nggak mungkin kan guys, barangnya diambil di ruang virtual. Singkat cerita lagi, lelang putaran kelima pun resmi dimulai. Tampak saat itu, Luo Feng yang sedang memeriksa item yang akan masuk dalam pelelangan putaran kelima, seketika ia pun dikagetkan dengan sebuah item yang sangat diinginkan oleh Hong, yang tidak lain, item itu adalah 12 buah kehidupan, yang sangat berguna untuk mempercepat evolusi anggur kontak awan. Yang dimana harga awal untuk satu buah kehidupan, dibuka pada harga 500 miliar dolar alam semesta. Sedangkan saat itu, saldo yang dimiliki Luo Feng hanya tersisa 374 miliar dolar, yang bahkan jumlah itu tidak mencukupi untuk melakukan penawaran. Yang akhirnya, dengan raut wajah sangat frustasi, Luo Feng pun terpaksa melepaskan item tersebut. Melihat ekspresi Luo Feng, Babata pun berkata, Luo Feng, aku tahu apa yang kau pikirkan. Walaupun buah kehidupan itu dibuka pada harga 500 miliar, namun harga itu akan segera meroket jauh. Karena seperti yang pernah aku katakan padamu saat berada di dalam dunia petir, bahwa buah itu sudah seperti kehidupan kedua dari seorang tuan sektor, dan akan sangat boros jika menggunakannya untuk mempercepat evolusi anggur kontak awan milik Hong si rambut merah. Karena sejatinya, penggunaan optimal dari buah kehidupan ini bukanlah untuk mempercepat evolusi tanaman. Jika kau ingin mempercepat evolusi anggur kontak awan milik Hong, maka akan lebih efektif jika kau menggunakan 200 buah lanke, yang telah kamu dapatkan pada lelang putaran ketiga. Oh ya gengs, sepertinya ada yang terlewatkan pada pembahasan spoiler part 194, yang dimana dalam pembahasan lalu, Luo Feng berhasil membeli 2 unit buah lanke, yang ternyata, masing-masing unit berjumlah 100 buah. Jadi jika ditotalkan untuk 2 unitnya, maka saat itu Luo Feng berhasil memiliki 200 buah lanke. Di sini Babata berkata, bahwa jika anggur kontak awan milik Hong secara bertahap mengkonsumsi buah lanke, maka dalam waktu 3 tahun, anggur kontak awan itu bisa menerobos ke tingkat semesta level 3 atau 4, ucap Babata. Di sisi lain, tampak Luo Hua yang berbaring di kursi, terlihat mulai merasa jenuh. Karena setelah sekian hari menunggu, pergerakan grafik saham belum juga mengalami kenaikan. Di sela ekspresi bete-nya itu, tiba-tiba salah satu pekerja wanita yang bertugas untuk mengamati grafik pun mengatakan, bahwa harga saham milik mereka mulai mengalami kenaikan. Mendengar ucapan itu, Luo Hua yang terlihat lesu pun seketika berdiri dengan penuh semangat, dan mulai mengamati grafik dengan serius selama beberapa hari, agar dapat menentukan momen untuk menjual saham miliknya. Singkat cerita, tibalah hari terakhir pelelangan Ganwu. Luo Feng yang saat itu tinggal memiliki sedikit uang, ia pun hanya duduk diam, dan tidak terlalu berharap, akan mendapatkan benda berharga dalam lelang terakhir ini. Karena menurut perkataan Babata, harga pada lelang puncak ini,
biasa dibuka dengan harga $0, namun akan dengan cepat meroket ke angka yang di luar perkiraan. Di sela itu, tiba-tiba Luo Feng melihat ke arah komputer pergelangan tangannya dengan raut wajah yang sangat terkejut. Karena ternyata, pesan itu berasal dari Luo Hua, yang telah mengirimkan uang sebanyak 4,2 triliun, yang merupakan keuntungan dari saham yang telah ia jual. Mengetahui akan hal itu, Babata pun berkata, "Luo Feng, adikmu itu memang sangatlah berbakat dalam bidang investasi, dan aku sangat menghormatinya. Karena bahkan jika aku ikut terjun dalam bidang investasi saham, aku belum bisa menyainginya. Karena semakin besar modal, maka semakin besar pula resiko kerugiannya, dan semakin sulit pula untuk mendapatkan keuntungan," puji Babata, lalu kembali berkata, "Hahaha, dengan lebih dari 4 triliun dolar ini, sepertinya kita akan mendapatkan barang bagus dalam lelang terakhir ini." Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tersenyum. Tak berselang lama, si Aba Batuo pun mulai menampilkan barang lelang, yang berupa daun emas dari pohon kelas kuno. Melihat item lelang yang berupa daun, Luo Feng pun berkata, "Babata, daun apa itu?" "Itu adalah daun dari pohon kelas kuno, dan sangat berharga di alam semesta," ucap Babata, yang kembali ingin berkata. Namun tiba-tiba, seorang pria parubaya yang duduk di dekat Luo Feng dengan cepat memerintahkan AI cerdas miliknya. "Cepat kirimkan pesan pada cabang investasi kekaisaran, katakan pada mereka untuk memberikanku uang sebanyak yang mereka bisa," ucap si pria parubaya, diikuti seorang makhluk abadi berbadan gemuk yang berkata, "Niat awal aku menghadiri lelang ini karena kuota masuk ke alam semesta primitif, namun siapa sangka, akan ada item berharga seperti ini. Daun pohon kelas kuno itu harus aku dapatkan," ucap si pria gemuk. Di sela itu Abah Batuo berkata, "Bagi yang tidak mengetahui tentang item ini, aku memohon beribu maaf, karena pihak penyelenggara telah memintaku untuk tidak membahas item ini secara spesifik. Dan harga pembuka untuk item ini adalah $0 alam semesta," ucap Abah Batuo. Dan baru saja selesai berkata, tiba-tiba salah satu peserta langsung melakukan penawaran di angka 1000 unit elemen campuran, atau setara dengan 1000 triliun dolar alam semesta. Baru berselang beberapa detik, penawaran itu telah makin meroket. 2000 unit elemen campuran, 3300 unit elemen campuran, 5000 unit elemen campuran, 8000 unit elemen campuran, 8900 elemen campuran. Melihat harga yang meroket dengan sangat tidak masuk akal, Luo Feng pun terbelalak kaget. "Ya dewa, bahkan kapal semesta dengan sistem yang sangat canggih milik ras automaton, hanya bernilai 2000 unit elemen campuran. Sementara daun emas ini telah menyentuh angka 8900 unit elemen campuran," gerutu Luo Feng. Tampak saat itu, penawaran terhenti di angka 8990 unit elemen campuran. Yang dimana saat penawaran terhenti, Aba Batuo pun mulai menghitung mundur, dan menutup harga untuk daun emas dari pohon kelas kuno. Singkat cerita, item demi item pun terus dilelang. Mulai dari sempak portabel sampai yang menggunakan kata sandi pun ada guys. Hingga suatu ketika, si Aba Batuo berkata, bahwa item yang dilelang ini, adalah item kedua dari terakhir dan sangat berharga, yaitu kulit dari anggota klan Mosa. Mendengar kata klan Mosa, sontak Babata pun terbelalak kaget. Di alam semesta ini ada-ada saja ya guys, bahkan kulit pun bisa dilelang. Kira-kira si Aba Batuo bisa nggak ya, kalau si Aba Batuo disuruh buat lelangin mantan kalian yang manis, semanis janji-janjinya? Dan kira-kira apa ya kegunaan kulit dari klan Mosa ini? Yang tahu komen di bawah, karena ini adalah akhir dari pembahasan spoiler Donghua Swallowed Star, part 195. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel dan alur cerita spoilernya, jangan lupa luangkan waktu kalian sejenak, dan langsung disubrek aja, biar nggak ketinggalan bocoran alur cerita spoilernya. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video. 范无地求者，诛！